Halo semuanya, selamat datang di channel saya Rio Yuda, dan kali ini kita belajar mengenai tutorial Photoshop level beginner. Yes, kali ini saya akan menerangkan apa saja workout yang ada di dalam Photoshop ya. Kita lihat elemennya. Baiklah, di tengah sini ini adalah namanya dokumen window. Di sini adalah tempat kita membuat artwork kita atau edit image yang kita lakukan. Kemudian di sini sebelah kanan adalah panels. Di sini adalah panels ya. Isinya ada color, ada swatch, ada layers, dan channels dan paths, dan juga panels yang terhidden lainnya ya. Untuk membuka hidden panels lainnya, kalian bisa lakukan di Windows, kemudian pilih panels yang terhidden ya. Contohnya saya pilih histogram di sini, maka akan muncul panel histogram. Untuk meng-close kita klik saja double arrow yang ada di sini. Kemudian di sebelah kiri di sini adalah tools. Di tools ini kita bisa melakukan sesuatu untuk mengedit image ya. Contohnya saya pakai brush tools. Di sini kita bisa memberikan warna di brush tools ya. Untuk mengedit email. Kemudian kalau ingin merubah warna, kita bisa gunakan color atau swatch di sini. Kita bisa gunakan warna hitam ya, seperti ini. Oke. Dan di sebelah atas ini adalah option tools dari brush tools. Kalau kita pilih brush tools, ada option toolsnya nih. Kita bisa rubah size-nya, kemudian modenya apa, opacity-nya, dan segala macam. Dan setiap tools mempunyai option tools yang berbeda ya. Contohnya saya pilih move tools, maka akan berubah option toolsnya menjadi yang lain sesuai dengan tools yang kita pilih. X tools berubah lagi. Kemudian di atas ini adalah menu bar ya. Di menu bar ini kita bisa melakukan kontrol terhadap file ya. Contohnya bisa kita save, bikin new file, export segala macam. Dan juga kontrol terhadap panels. Ada Windows ya. Windows di sini ada panels, kemudian juga beberapa hal lainnya ya, seperti layer dan juga image. Ya, itu untuk workout areanya ya di Adobe Photoshop. Kemudian yang selanjutnya kita belajar mengenai zoom and pan. Saya buka beberapa file ya. Ini saya buka file selanjutnya. Di sini adalah zoom and pan. Ketika kita bekerja dalam suatu image, kita pasti membutuhkan gambar yang lebih details. Untuk itu kita perlu men-zoom image tersebut. Cara untuk melakukan zoom adalah kita klik tools zoom tools di sini. Di sini akan ada muncul kaca pembesar. Kemudian kalian bisa pilih minus option di option toolsnya, pilih klik klik plus ya. Kemudian kita klik sekali, maka gambar akan membesar, dan klik dua kali akan lebih besar lagi sampai lebih detail lagi ya. Atau kalian hold mouse kalian, klik kiri, maka akan zoom in ya sampai muncul pixel ya di sini ya. Pixel adalah satuan terkecil dari gambar. Kemudian untuk zoom out kalian bisa pilih minus, kaca pembesar minus. Di sini kalian klik, maka akan zoom out, dan kalian hold, maka kalian akan zoom out sampai ukuran yang ideal yang kalian butuhkan atau sampai paling terkecil ya. Ya. Kemudian bagaimana caranya apabila seperti ini ingin kembali lagi ke ukuran yang fit ya. Kalian bisa klik di sini adalah fit screen. Ini akan kembali lagi ke dokumen yang bisa fit di layar kalian. Seperti itu guys. Dan ketika kalian melakukan zoom in seperti ini. Nah, bagaimana cara ingin pindah ke samping kanan atau kiri? Kalian bisa melalui scroll bar seperti ini ya. Atau yang lebih enak lagi, kalian menggunakan hand tools. Di hand tools ini kalian bisa pen ya. Bisa pen istilahnya gitu ya. Nah, kalian bisa lebih leluasa, lebih enak lagi daripada harus menggunakan scroll bar.
Kemudian guys, satu hal lagi, ada shortcut ketika kalian menggunakan brush tools di sini. Kalian rubah dulu size-nya ya. Kemudian kalian ingin zoom in, tidak perlu harus ke zoom tools. Kalian bisa gunakan shortcut di keyboard kalian, yaitu Ctrl plus juga ya, Ctrl plus ya. Itu kalian bisa zoom in seperti ini, Ctrl plus, atau zoom outnya Ctrl minus ya di keyboard kalian, seperti itu. Kalau di macOS Command plus dan Command minus. Jadi gampang sekali guys. Kalian bisa lebih lebih enak sih ya pakai ini ya, langsung aja ya, pakai zoom tool seperti itu. Oke, itu mengenai zoom and pan ya. Kemudian selanjutnya adalah undo dan redo. Oke, undo dan redo ini menarik guys. Ketika kalian melakukan editing image, contoh kita memakai brush tools ya, kita mewarnai image di sini, merah, kemudian biru, kemudian kuning, orange, dan hitam ya. Nah, ketika kalian melakukan kesalahan ya, misalnya kalian tidak membutuhkan warna hitam, kalian bisa lakukan undo ya dengan cara Ctrl Z. Kemudian juga bisa melakukan redo apabila kalian ternyata tidak jadi salah gitu. Kalian bisa Ctrl Z lagi, kemudian balik lagi. Atau di macOS-nya Command Z ya, dan juga Command Z lagi. Tapi itu hanya sekali saja guys, sekali langkah saja ya. Ctrl Z untuk undo dan Ctrl Z lagi untuk redo. Bagaimana kalau misalnya kalian ingin kembali beberapa langkah sebelum ini? Kalian bisa melakukan di edit, kemudian step backward. Ini kalian bisa lakukan berkali-kali ya, sampai paling awal ya. Kemudian kalian bisa juga, tidak jadi salah semua nih, kalian bisa redo lagi berkali-kali melalui step forward, atau ada nih shortcutnya yaitu Shift Ctrl Z. Kalian bisa lakukan itu atau Shift Ctrl Z ya. Tadi kalau undo multiple times atau berkali-kali, kalian bisa melakukan Ctrl Alt Z ya. Kalau redo multiple times, kalian bisa lakukan dengan Ctrl Shift Z seperti itu. Itu kelebihan dari undo dan redo. Tapi bagaimana kalau kalian misalnya hanya langkah ketiga saja yang salah? Ya bisa dengan cara Ctrl Alt Z ya. Nah, ini kuning. Tapi bagaimana dengan cara cepatnya guys? Kalian bisa menggunakan history ya. History kalian bisa temukan di Windows, kemudian history, cari history. Panel history akan keluar. Di sini kalian bisa lihat ini adalah history action yang telah saya lakukan dalam edit image. Kalau kalian yang kembali ke langkah nomor 3, kalian tinggal klik aja nomor 3 sebelah sini. Ya. Kalau kalian ingin langkah yang pertama kali setelah open, kalian bisa klik ini. Jadi sangat cepat sekali. Dan sebaliknya juga, kalau kalian ingin kembali lagi redo ke langkah nomor 4, kalian bisa klik ini. Dan paling terakhir bisa klik ini. Oke, ketika kita melakukan edit lagi di sini, misalnya contohnya saya menambahkan shape ya di sini, maka akan ada history lagi, elliptical marquee contohnya di sini. Kemudian kalau kita menambahkan teks juga ada, bisa kita tambahkan array gitu ya, maka akan ada action lagi, new tab layer. Nah, yang perlu diperhatikan dari history ini, ketika kita kembali ke action sebelumnya yaitu undo, kemudian kita edit lagi, misalnya kita edit dengan brush tool lagi seperti ini, maka akan override semua history yang telah ada, dihapus, kemudian diperbarui lagi ya, diupdate lagi dengan action yang terbaru. Jadi perlu diperhatikan itu. Jadi kalian tidak bisa mengulang lagi ke yang sebelumnya karena sudah di update ya
action. Kalau kalian Ctrl Z lagi, maka akan bisa kembali ke action sebelumnya, tapi itu setelah kalian Ctrl Z. Nah, ketika kamu update ini, dia akan melakukan update restore yang terbaru ya. Setelah itu kalian Ctrl Alt Z 2 kali, kalian perhatikan di story kalian. Nah, itu sudah tidak bisa lagi. Kenapa? Karena sudah lebih dari sekali. Jadi yang bisa dikembalikan lagi historinya itu adalah cuma sekali saja, sekali langkah undo saja. Seperti itu guys. Itu dari undo dan redo. Selanjutnya cara save ya guys. Cara save file sangat gampang sekali. Kalian bisa lakukan di file dan juga save. Kalau kalian ingin men-save dalam format Photoshop yaitu PSD, jadi kalian bisa klik save. Tapi kalau kalian ingin dalam bentuk format lain, kalian bisa lakukan di save as, kemudian pilih image file yang tersedia. Di sini ada JPEG, ada PNG. Dan perlu diperhatikan kalau di Photoshop hanya dia memakai format PSD ya, untuk bisa mengedit layer dan segala macam. Tapi kalau kalian simpan dalam format PSD, kalian buka di mobile sebelum kalian buka di laptop ataupun dimanapun medianya yang tidak ada aplikasi Photoshop, itu tidak akan bisa terbuka guys. Jadi kalian bisa simpan di file yang lain seperti JPEG atau PNG. Seperti itu. Contoh saya ke JPEG, kemudian saya pilih nama image-nya, save file ya, kemudian kita save, kemudian pilih ini optionnya seperti di foto saja dan oke. Dan kita sudah men-save file tersebut dalam format PNG atau JPEG ya. Oke guys, berikut demikian tutorial yang saya berikan. Semoga bermanfaat bagi kalian untuk yang level beginner ya, selama mencoba semua fitur yang ada di Photoshop. Dan saksikan saya di video selanjutnya mengenai tutorial Photoshop. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa dan jangan lupa subscribe dan juga like-nya ya. Dan komentar juga perlu. Oke. Terima kasih.